Percaya bahwa Tuhan kita sungguh luar biasa. Haleluya. Dia ada di setiap cerita proses hidup kita. Bahkan di titik terendah kita, Tuhan hadir untuk mengangkat hidup kita. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Yang percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, kita sama-sama mengikuti saudara. Haleluya, kita mau mengagumi caranya Tuhan untuk mencintai kita saudara. Bahkan di titik terendah kita, Di titik terendahku, Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sama-sama katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu,
Tak terduga jalanmu. Terima kasih Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kami andalkan ya Tuhan. Ya, haleluya. Sekali lagi kita mau katakan tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang kami percaya ya Bapa. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi kita katakan, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan tidak terbatas kuasa-Mu ya Bapa. Tidak terbatas kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Bahkan di titik terendah kami ya Tuhan, Kau selalu ada untuk mengangkat kami lebih tinggi. Kau selalu menopang kami ya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu yang tidak terbatas ya Tuhan. Buat kuasa-Mu yang tidak terbatas buat kami. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu tidak terbatas, jalan-Mu tidak terduga buat kami ya Bapa. Karena Engkau yang kami percaya ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau selalu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami, Kau selalu menuntun kami ya Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat kuasa-Mu yang tidak terbatas dalam setiap kehidupan kami, yang mengangkat hidup kami lebih tinggi Tuhan. Bahkan Kau menjadikan kami biji mata-Mu ya Bapa.
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kamu pimpin ibadah kami ya Bapa, mulai awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Mari kita yang siap untuk memuji Tuhan, meninggikan namanya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Bapak percaya bahwa Tuhan kita sungguh luar biasa. Sebelumnya saya mau minta kita sama-sama berikan salam kiri kanan saudara ya, sambil minimal 3 atau 4 lah. Haleluya. Kita mau katakan bahwa bila saudara seiman hidup dalam persatuan, sungguh di mata Tuhan itu sungguh indah, sungguh elok. Haleluya. Baurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Beri kemuliaan Tuhan kita sungguh luar biasa. Haleluya. Sungguh betapa indah dan betapa elok. Haleluya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Dan betapa eloknya. Boleh angkat tangannya saudara ya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan, baurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari haleluya. Oh betapa indahnya. Sambil bangkit berdiri saudara ya, kita mau katakan betapa indah dan betapa eloknya. Haleluya. Bila saudara seiman, boleh angkat jempol juga boleh. Baurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion.
dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan kita sungguh luar biasa. Tetap berdiri saudara ya. Kita mau menari bagi Dia. Lebih semangat lagi ya, menari bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau menari bagi Dia. Tuhan kita sungguh luar biasa. Kita mau menari seperti Daud menari. Karena bila Roh Allah ada di dalam kita, kita akan menari. Haleluya. Kita bertepuk tangan untuk Dia, saudara. Haleluya. Tuhan kita sungguh luar biasa. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kita sungguh luar biasa. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Tetap semangat memuji Tuhan ya. Haleluya. Tidak berkeringat ya saudara ya. Haleluya, kita menari bagi Dia. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita saudara. Karena Tuhan, tangan Tuhan yang berkuasa. Tangan Tuhan yang bekerja. Tangan Tuhan yang berkuasa. Tangan Tuhan yang bekerja, menyembuhkanku, memulihkanku, dan menolongku. Tangan Tuhan yang berkuasa. Tangan Tuhan yang bekerja. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Haleluya Yesus. Hidupku di dalam-Mu, hidupku di tangan-Mu, rencana yang terindah ada padaku, walau belum terjadi ya Bapa. Walau belum terjadi, walau belum terlihat,
percaya ya Pak. Namun aku percaya Pada janjimu, karena tangan Tuhan yang berkuasa. Tangan Tuhan yang berkuasa. Tangan Tuhan yang bekerja, menyembuhkanku, memulihkanku, dan menolongku. Tangan Tuhan yang berkuasa. Tangan Tuhan yang bekerja. Berkat-Mu Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Tangan Tuhan yang berkuasa. Tangan Tuhan yang berkuasa. Tangan Tuhan yang bekerja, menyembuhkanku. Saya mudah kita sama-sama kembali berdiri saudara. Kita mau katakan tangan Tuhan yang bekerja. Tangan Tuhan yang berkuasa. Tangan Tuhan yang berkuasa. Tangan Tuhan yang bekerja. Berkat-Mu Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Haleluya. Tangan Tuhan yang berkuasa. Tangan Tuhan yang berkuasa. Tangan Tuhan yang bekerja, menyembuhkan kami, menyembuhkanku, memulihkanku, dan menolongku. Tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang berkuasa. Firman Tuhan yang dilayani oleh Bapak Pendeta Yonatan Octavianus waktu dan tempat serta kerja. Berkat-Mu Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Tangan Tuhan yang berkuasa. Berkat-Mu Tuhan pasti terjadi. Lawatan Tuhan pasti terjadi. Mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, kebesaran, keagungan kami kembalikan kepadamu saja Bapa di sorga. Terima kasih karena Engkau sungguh luar biasa sudah memberkati kami dan membawa kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Biarlah itu selalu menjadi kerinduan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih kiranya Engkau boleh disukakan oleh dengan puji-pujian kami, penyembahan kami. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani, baik WL Singers, maupun musik, maupun operators, semuanya. Dan kami juga sidang jemaatmu yang boleh memuji dan membesarkan namamu. Kini tiba saatnya bagi kami semuanya boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh kekurangan ini, yang penuh keterbatasan ini. Kiranya Engkau sendiri akan berbicara, Engkau sendiri akan mengurapi hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar, kami siap untuk diberkati. Dan kami tahu Tuhan Engkau ada di tempat ini. Kami tahu Tuhan,
pengurapan yang baru buat kami semuanya. Kau juga nyatakan, kami siap Roh Kudus, kami siap Tuhan Yesus, berkenalah Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu dan kita semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengambil tema iman di saat sekarat. Nah kalau kita sedikit memikirkan apa ya sekarat, kayaknya nggak enak saudara ya. Memang dalam kamus besar bahasa Indonesia kata sekarat itu saat-saat menjelang kematian. Kalau kita dengar kata sekarat itu saat-saat menjelang kematian. Saya tidak mau bicara soal fisik, soal kesehatan, ya. Tapi sekarat itu bisa kita terapkan dalam berbagai hal. Misalnya ekonomi sekarat. Ada resesi ya di berbagai negara. Nah, ada banyak orang mengeluh tentang banyaknya PHK, banyak pabrik-pabrik yang tutup, dan beberapa saat yang lalu dolar naik, walaupun sedikit turun sekarang ini. Harga-harga melambung, ekonomi lagi sekarat ini, sekarang ini. Kesehatan juga bermasalah. Ada orang yang berkata, saya sudah banyak pengobatan, saya sudah ikut treatment, saya sudah di terapi ini itu, tapi kondisi tidak semakin baik. Apalagi yang sekarat dalam kehidupan kita ini. Saya bicara, nah ini ada banyak anak muda ini. Ada satu statistik, bayangkan ya, statistik Indonesia yang resmi itu dari pemerintah itu namanya statistik dari BPS, Badan Pusat Statistik. Anak-anak muda itu cukup sekarat juga ya. Sekarat apa? Sekarat angka pernikahannya. Jadi BPS melihat statistik itu yang terakhir 2023 tahun lalu, 10 tahun sebelumnya berarti 2013. Bayangkan ya, anak-anak muda tahun 2013 ada satu angka yang turun. Terus sampai sekarat ini, namanya angka pernikahan. Jadi ini yang juga menjadi apa ya keluhan dari banyak orang tua. Pak Pendeta, kok anakku lu ya, kenapa sih nggak mau menikah? Dulu orang menikah masa saya ya, umur 25, umur 24, umur 26. Tapi zaman sekarang ini anak sudah umur 30, umur 32, 35, bahkan ada yang 40 nggak menikah. Memang, karena BPS melihat dalam 10 tahun terakhir, angka pernikahan itu terendah sekali. Tahun 2023 turun 28,63%. Jadi semakin banyak anak muda yang gak mau menikah. Dan berpikir buat apa saya menikah. Permasalahannya adalah nomor satu adalah ekonomi. Jadi anak-anak itu gak mau menikah, anak-anak muda maksud saya. Kenapa? Sanggup. Kalau saya menikah berarti harus mencukupi kebutuhan. Sementara gaji kalaupun digabung dengan istri, hanya cukup untuk makan dan minum kalau saya menikah. Kalau punya anak, nggak bisa mencukupi. Apalagi mengetahui biaya-biaya pendidikan ya zaman sekarang ini. Melambung tinggi. Nah itu sebabnya hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita, apa yang bisa menopang kita. Apa yang bisa menopang kita kalau kita melihat situasi ekonomi, ya, situasi pekerjaan, situasi kesehatan, situasi
anak muda, bagaimana menopang masa yang sudah sekarat seperti ini. Ibrani pasal 11, kalau bicara iman kita tahu ya, ada 3 tokoh dalam Alkitab yang memberikan contoh bagaimana iman ketika menghadapi hal yang sekarat. Iman di masa yang sekarat ini. 3 contoh. Yang pertama Ishak. Ishak ketika sekarat dia menyatakan imannya. Yang kedua Yakub. Yakub ketika sekarat dia menyatakan imannya. Yang ketiga Yusuf. Yusuf ketika dia sekarat, dia menyatakan imannya. Jadi iman di saat sekarat dalam Ibrani pasal 11 itu dikasih 3 contoh. Ishak, Yakub, dan Yusuf. Tapi masalahnya waktu kita terbatas ya. Mau tidak mau kita hanya melihat 1 contoh saja. Yang bisa memberkati kita bagaimana kita bisa beriman. Walaupun situasi kita sedang sekarat. Dalam bagian yang pertama kita melihat ya, oke. Ayo kita baca ya. Poin yang nomor 1 dibaca dulu, tetap beriman. 2, 3, tetap beriman meski keadaan semakin buruk. Sekali lagi, 2, 3, tetap beriman meski keadaan semakin buruk. Ayo kita baca, ayat yang cuma 1. Ibrani 11 ayat yang ke-20. 2, 3. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Sekali lagi 2, 3. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Poin nomor 1 lagi dibaca. 2, 3. Tetap beriman meski keadaan semakin buruk. Nah, 1 ayat ini Ibrani 11 ayat 20 itu kalau mau tahu ceritanya, backgroundnya itu ada dalam kitab Kejadian pasal 27. Kita tidak sempat baca ya. Kalau dibaca panjang sekali. Saya persingkat, saya kasih cerita ringkasnya. Jadi Ishak yang memberkati, Ishak yang beriman sambil memandang jauh ke depan, dia sudah tua. Dia hampir buta. Ya, tinggal sedikit penglihatannya. Dan Ishak yang sudah tua dan buta ini, dia punya 2 anak. Anaknya anak kembar. Yang disebutkan di ayat ini yang kita baca. Yang satu kakaknya namanya Esau. Dan adiknya namanya Yakub. Tapi ini keluarga yang gak sehat. Kenapa? Karena Ishak punya istri Ribka. Ishak punya anak favorit. Anak kesayangan. Satu-satunya. Walaupun anaknya 2 kembar. 1 anak papa namanya Esau. 1 anak mama namanya Yakub. Jadi di masa tua ini, di masa sekarat ini, Ishak panggil anaknya, anak kesayangan, anak papa, Esau. Esau, kamu kan suka berburu. Kamu pergi berburu. Nanti pulang bawa hewan buruan. Kamu tahu kan masakan kesukaan papa? Iya pak. Nah setelah kamu bawa, kamu masak. Bawa ke papa, papa makan. Selesai papa makan, papa berkati kamu. Ingat ya, doanya doa berkat. Biasalah kalau papa berkati anak ya sudah. Tiap pagi Tuhan berkati anak saya. Tiap malam Tuhan berkati masa depan anak saya. Bukan doa seperti itu. Ini doa yang mencakup hak waris. Ingat ya, ini doa spesial karena doanya mencakup hak waris. Pada masa Alkitab, Perjanjian Lama, masa Kejadian ini, ya sampai masa Taurat,
anak yang diberkati sebagai pewaris yang sulung, dia dapat 2/3 kekayaan papanya. Nah, jadi ini doa spesial. Nah, nanti kamu berburu, dapat pulang dimasak, kesukaan papa, favorit papa, lalu serahkan sama papa, nanti papa berkati kamu. Itu artinya besar. Plus doa-doa berkat di masa yang akan datang. Nah, sebetulnya keluarga ini masalah. Kenapa? Ketika anak ini bukan besar. Ketika anak ini bukan waktu kecil. Ketika dua anak ini belum lahir, Tuhan sudah tentukan kehendaknya. Tuhan sudah bilang tujuannya. Di mana? Kita lihat ya. Dalam, Kejadian 25, kita mundur. 20 bukan 27, tapi 25. Ketika Yakub dan Esau masih di kandungan mamanya. Ayo kita baca. 2, 3. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu. 2 suku bangsa akan berpencar dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang lebih tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi ketika anak ini belum lahir, anak ini masih dalam kandungan Ribka, mamanya, Tuhan sudah ngomong, ada 2 anak kembar. Yang satu namanya Esau. Dia sebut kakak karena lahir duluan. Menjadi bangsa Edom. Menjadi keturunan bangsa Edom. Sederhana yang paling gampang ya. Bangsa Edom itu siapa sih? Pada masa Tuhan Yesus namanya Herodes. Nah, Herodes itu keturunannya Edom, Idumea. Ya. Saya lanjutkan firman Tuhan ini. Dan anak kembar yang satu namanya Yakub. Adiknya nanti akan menjadi bangsa namanya bangsa Israel. Kita berhenti dulu ya. Jadi Tuhan sudah ngomong. Ribka, Tuhan sudah beritahu sama Yakub. Ini kehendakku. Kakaknya akan jadi hamba adiknya. Adiknya akan menjadi yang tua dan terima berkat. Jelas sekali. Stop. Kita mulai lagi cerita firman Tuhan yang tadi tahu. Karena Esau lebih favorit. Difavoritkan sama Ishak ya. Jadi papa lebih cinta, lebih sayang, lebih seneng, lebih memilih Esau. Sekarang Ishak stop. Kepingin merubah firman Tuhan. Jadi Tuhan kepingin Yakub yang diberkati. Karena Ishak lebih sayang, Ishak ngabaikan firman Tuhan. Ingin merubah rencana Tuhan. Sekarang kita bicara mamanya. Mamanya namanya Ribka. Mamanya punya anak kesayangan. Namanya Yakub. Ribka lebih cinta sama Yakub. Saya membayangkan zaman dulu ya. Misalnya Ishak tinggal dalam satu kemah. Tidak satu kemah sama istrinya. Istrinya biasanya kemahnya di sebelah seperti itu. Ya, beda kemah seperti itu. Nah, mungkin Ishak lagi diurusi sama istrinya Ribka. Ingat ya, yang kedua Ishak sudah matanya buta. Jadi mamanya kalau ubek-ubek di situ, apalagi Esau dipanggil, mamanya pasti kepo. Mungkin dia dengar. Mamanya dengar. Loh, anak kesayanganku diabaikan.
mamanya lebih cinta sama Yakub. Dia kepingin warisan itu tidak datang jatuh kepada Esau. Harus jatuh sama Yakub. Stop. Saudara pasti berpikir, wow, Ribkah berarti taat sama Tuhan. Enggak. Ribkah enggak ngerti firman Tuhan. Ribkah cuman peduli sama kesayangannya. Enggak mau berkat itu, warisan itu jatuh ke tangan Esau. Stop. Sekarang kita dengar cerita itu ya. Itu cerita Alkitab. Itu kisah nyata. Itu di masa dulu. Sekarang kita bicara hidup kita. Apa? Ini keluarga yang gak sehat. Ini keluarga yang jauh dari sempurna. Ini keluarga yang ada saingan-saingan. Ini keluarga yang gak taat firman Tuhan. Ini keluarga yang gak ikut kehendak Tuhan. Stop. Mulai pikirkan hidup kita sekarang. Kok sama ya sama keluarga kau? Izinkan saya ngomong agak kasar. Ini papa cuman peduli sama badokan toh. Ini papa cuman peduli dengan makan. Di satu sisi mamanya mata duitan. Papa pasif, papa pendiam, mama dominan. Cerewet, sok ngatur. Stop. Bisa paham? Singkat cerita, setelah Ribkah dengar ceritanya, dia pergi, Esau pergi, Ribkah langsung keluar. Hei, Yakub sini. Mama tadi itu dengar, papamu nyuruh kakakmu untuk berburu lalu dimasak, lalu dia diberkati. Mama gak rela kalau berkat itu datang sama Esau. Mama mau kamu yang diberkati, bukan karena Tuhan ya, karena mama. Gini nak, sana ambil itu ternak yang paling bagus, gemuk. Dipotong, nanti mama masak. Mama kan tahu kesenangan papa itu seperti apa. Ma, kalau saya nipu papa itu pasti tahu. Coba ya, kalau kita orang tua atau kita siapa sajalah, kita diem, tutup mata sekalipun ada orang lewat, jalan kakinya itu ketahuan. Ini jalannya siapa? Yang kedua, ngomongnya. Ngomong saya sama Koko, enggak sama ma. Yang ketiga ma, badan Koko berbulu, badanku enggak. Lalu gimana? Sudah, itu urusan mama. Nurut sama mama. Nanti kan bauku kan kelihatan ma. Ya kadang-kadang kita kan sama ya. Kalau kita lihat anak kita, ingat zaman sekolah dulu. Pulang sekolah ambune lebus saudara ya. Penguk KB itu bau semuanya. Wah kita tahu ini baunya siapa. Kata mamanya, gampang. Nanti itu jubahnya kakakmu, jaketnya kakakmu, tak pakai. Kan aku enggak punya bulu, nanti mama kasih bulu. Singkat cerita, Yakub bisa menipu papanya. Singkat cerita, Ishak tertipu. Lalu memberkati Yakub. Jadi ceritanya Yakub diberkati lewat tipuan. Sekarang kita baca ayat ini. Ibrani 11 ayat 20. 2, 3. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Baca poin nomor 1, 2, 3. Tetap beriman meski keadaan semakin buruk. Ini jadi masalah. Kita tahu ceritanya, Ibrani bilang, karena iman, maka Ishak memberkati Yakub. Tahu ya? Stop. Kenapa disebut karena iman? Logika kita, karena tipu-tipu. Bahasa Jawa, karena bujui.
Karena tipuan, maka Ishak memberkati Yakub. Seharusnya begitu. Logika kita bisa nangkep. Kalau gitu Yakub diberkati karena tipuan, tipu-tipu. Bukan karena iman. Logikanya, kenapa Alkitab mengatakan, Ibrani katakan, karena iman. Nah cocok ini. Bagaimana menjawab? Firman Tuhan tidak bisa salah. Jawabannya sederhana ya. Ketika Ishak sesudah memberkati, Yakub pergi. Esau datang. Dia masak. Lalu dia bawa kepada papanya dan berkata, "Pak, ini makanan kesukaan papa. Ayo pak, berkati aku." Terbukalah mata papanya. Loh, tadi itu siapa? Loh, bukannya tadi itu kamu. Tadi itu tuh berkatnya sudah aku kasih. Loh, tadi itu tuh siapa? Nah, jawabannya ketika penipuan itu terbongkar, Esau mengiba-iba, "Pak, berkati aku. Pak, tarik berkatmu. Yakub itu memang tukang tipu." Kenapa? Karena iman. Disitulah iman Ishak mulai tumbuh kembali. Saya ulangi lagi. Disitulah iman Ishak mulai tumbuh kembali. Kenapa? Dia tidak menarik berkatnya. Ishak mulai sadar rencana Tuhan. Ishak mulai tahu kehendak Tuhan. Dia sudah melawan bertahun-tahun. Apa rencana Tuhan? Ya ini. Tuhan sudah ngomong. Dari ayat ini, dari ngomongan Tuhan seperti firman Tuhan seperti ini, berarti Yakub harus tahu, Ishak harus tahu, yang diberkati harusnya siapa? Yakub. Ketika penipuan terbongkar, Ishak mulai bertumbuh lagi dalam iman. Dia mulai berserah kepada Tuhan. Bahkan ketika kehendak Tuhan tidak sama dengan maunya dia. Kadang-kadang hidup kita, iman kita harus seperti ini ya. Kadang-kadang kita suka ngelawan Tuhan. Kadang-kadang kita suka berontak sama Tuhan. Satu saat Tuhan buat kita kecentok. Dek. Mulailah kita belajar. Iman kita bertumbuh kembali. Amin. Bahkan tepat sebelum Yakub lari ke Haran. Kenapa? Karena di rumah tangga ini ribut. Esau sudah ngomong sama pegawai-pegawainya. Nanti kalau papa mati, tak bunuh itu adikku Yakub. Mamanya dilaporin. Mamanya sadar. Waduh, kita tahu ya, Esau kalau ngomong pasti dilakukan. Cerita sama papanya. "Pak, anakmu kesayanganmu mau bunuh adiknya. Karena gara-gara berkat itu. Aku sudah ngomongi Yakub, Pak. Yakub, kamu lari ke kakaknya mami, ke kukunya mami yang di Haran. Laban. Dan larilah Yakub ke sana. Tapi sebelum Yakub lari, pergi, dipanggil papanya. Ayo kita baca. Kejadian 28 ayat 1 sampai 4. Abaikan yang titik-titik 3 ya, karena saya lompat-lompati. 2, 3. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan." Berhenti dulu. Kenapa? Karena Esau kawin sama orang kafir, kawin sama orang Kanaan, tidak taat sama Tuhan. Diberkati lagi Yakub, tapi dikasih pesan, "Jangan kawin sembarangan ya nak ya, seperti kokomu." Lanjut, 2, 3.
Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau. Berkat 1, membuat engkau beranak cucu. Nomor 2, dan membuat engkau menjadi banyak. 3, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. 4, moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham. 5, kepadamu serta keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kudiami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Itu berkat ke-6. Wow. Nah, diteguhkan lagi berkat itu. 6 berkat. Ishak sekali lagi memberkati Yakub sebelum Yakub lari. Bisa tangkap firman Tuhan ini? Balik lagi ya. Kenapa? Karena iman. Proses imannya itu seperti ini. Dari ngelawan Tuhan, tidak taat, sadar dipukul Tuhan, lalu taat. Dan semakin betul hidupnya. Oke, itu cerita firman Tuhan. Bagaimana cerita hidup saudara dan saya? Kita mau bicara tentang iman melawan fakta. Poin nomor 1 yang di highlight hitam merah. Kita baca 2, 3. Tetap beriman meski keadaan semakin buruk. Itu fakta. Kita menghadapi fakta. Iman kita tuh kuat, tapi kita lihat kenyataan. Kok tambah hancur gini ya? Tambah gak karu-karuan ini ya? Kok semakin memburuk ya? Baca ayat itu, saya ganti Ishak dengan kata saya ya, dengan kita. Baca 2, 3. Karena iman maka saya sambil memandang jauh ke depan. Di sekitar kita itu fakta. Rumah tangga hancur, anak gak taat, orang tua gak betul, ekonomi gak karu-karuan, itu fakta. Masalah gak beres-beres, itu fakta. Tapi kita hidup karena iman. Amin. Baca lagi poin nomor 1, 2, 3. Tetap beriman meski keadaan semakin buruk. Kita lihat faktanya Yakub. Lihat ya, dia dapat berkat yang pertama waktu ngasih makanan. Dia dapat berkat kedua mau berangkat 6 berkat. Kita lihat faktanya sekarang. Yakub dapat berkat? Enggak. Yakub dapat warisan? Enggak. Bahkan dia hidup sebagai pelarian. Tidak bawa harta. Alkitab mencatat hanya tongkat yang dibawa. Diberkati anak cucunya banyak, tapi tidak punya istri, tidak punya anak, apalagi jadi bangsa. Tidak punya tanah. Hanya dapat warisan di masa depan. Gua, Makpela, kuburan itu. Masa depannya gak jelas. Dan itu ceritanya situasi menjadi buruk. Itu fakta hidup yang kita alami sekarang ini. Baca ayat itu sekali lagi. Ya, baca ayat itu sekali lagi. 2, 3. Karena iman maka saya sambil memandang jauh ke depan. Tuhan pasti tolong kita. Amin. Ini situasinya luar biasa ya. Papa nggak peduli, hanya peduli anak kesayangan, hanya peduli makanan. Ini keluarga anak nggak bener. Esau meremehkan rohani hanya untuk makanan semangkok sup. Ini mama memberikan teladan yang buruk, ngajarin bohongin papa. Ini anak Yakub gak betul, hanya anak yang cari untung dari papa yang buta. Ini keluarga egois, ini karakternya jelek semuanya, gak peduli, gak taat Tuhan. Ini keluarga berantakan.
persis seperti drama, drakor. Seperti sinetron yang saudara sukai. Nggak ada teladan. Keluarga berdosa, berantakan, ekonomi, usaha, semuanya sekarat. Itu fakta kita sekarang. Belajar tetap beriman. Meskipun faktanya semakin buruk. Tetap beriman meskipun kita lihat kok tidak sama ya rencana Tuhan dengan pilihan saya. Ini kisah dua bapak. Lihat ya. Papa sama anak. Duanya sepakat. Kadang-kadang kita pikirkan jika dua orang sepakat. Ini papa anak sepakat. Ishak memilih Esau, Esau memilih papanya. Tapi Tuhan berkata tidak. Ketika Tuhan menyatakan rencananya tidak sesuai pilihan kita. Itu yang membedakan. Ishak berubah. Lalu beriman lagi. Lalu beriman lagi. Esau. Dia memilih memberontak sama Tuhan. Dia ngancam. Kalau Tuhan gak kasih. Kalau papa gak kasih. Aku gak mau lagi hubungan sama Tuhan. Ini godaan terbesar anak muda. Pertanyaan kita adalah, bagaimana kita menanggapi ketika rencana kita gak sama-sama rencana Tuhan. Saya mau kasih ilustrasi ini kapal Empress of Ireland. Kalau lihat gambarnya, kok seperti Titanic? Ya memang tahun-tahunnya Titanic ya. 1914. Kapal Empress of Ireland ini tabrakan dengan kapal angkut batu bara, tenggelam di perairan Kanada, tenggelam 40 meter. 14 menit saja kapal itu setelah tabrakan lalu tenggelam. Isinya 1.477 orang dan 1.012 orang meninggal. Korban terbesar adalah pemimpin-pemimpin gereja dari satu sinode namanya Salvation Army. Gereja Bala Keselamatan. Kalau sudah tahu itu yang di Jalan Kalianyar. Dulu sekolah saya di sebelah di situ. Itu Gereja Bala Keselamatan. 150 pemimpin gereja di situ. Stafnya sedang ikut konferensi internasional. Kapal ini sudah terbiasa 95 kali PP dari Eropa ke Amerika, Eropa, Amerika. Di masa ketika kapal ini mulai tenggelam dalam waktu 14 menit. Sebetulnya orang Salvation Army ini sudah terbiasa untuk bolak-balik ya. Jadi mereka sudah hafal kapal ini. Mereka sudah pakai jaket pelampung. Tapi dari 150 hamba-hamba Tuhan itu yang selamat cuma 21. 129, kenapa tidak selamat? Karena mereka menyatakan imannya. Jadi ketika mereka tenggelam, penumpang yang lain kan tidak pengalaman. Jatuh dan berkata begini. Dia lepas life vest pelampungnya, jaket penyelamatnya itu. Dia berkata begini, hamba-hamba Tuhan itu, 129. Saya sudah kenal Yesus. Kalau saya mati sekarang, saya akan tinggal di surga bersama Yesus. Saya nggak tahu apa kamu sudah terima Yesus apa belum. Kalau belum, dikasih. Tugasmu cuma satu. Belajar. Kenali. Yesus itu juru selamat. Dan orang-orang yang diselamatkan itu bersaksi. Saya sekarang selamat. Karena iman-iman pemberani itu. Itu namanya iman di saat sekarat ya. Bagian yang kedua. Ini bagian terakhir. Ayo baca yang highlight kuning ini ya. 2, 3. Kedaulatan Allah dalam iman kita. Sekali lagi 2, 3. Kedaulatan Allah dalam iman kita. Baca lagi ayatnya. 2, 3. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Saya mau saudara pulang dari gereja dengar firman Tuhan,
Tidak boleh ambil kesimpulan yang salah. Dengar ya. Oh, berarti kalau tipu-tipu, bolehlah tipu-tipu supaya diberkati Tuhan. Kita main logika. Kalau Yakub tidak menipu, dia tidak dapat berkat loh. Jadi boleh tipu-tipu supaya dapat berkat. Salah. Jangan ambil kesimpulan itu. Ingat ya. Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu apa? Yang bisa melawan Tuhan. Karena Yakub menipu dengan cara yang salah, Allah tetap berdaulat, dia terima berkat. Lalu kita berandai-andai, oh kalau gitu, kalau Yakub nggak nipu, kira-kira Tuhan ngasih berkat enggak? Kasih. Kok bisa kasih? Saya balik lagi. Karena Tuhan sudah ngomong. Walaupun kenyataannya Ishak memilih Esau, Tuhan tetap balik lagi di sini. Berdaulat. Anggap ya. Karena Yakub menipu, dia harus bayar. Namanya hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Yakub menipu, dia menuai sengsara. Mamanya waktu Yakub disuruh pergi, "Halah nak, tenang, nanti kokomu paling marah 1-2 hari, paling 1-2 minggu, kamu pergi ke sana, nanti kembali ke sini." Kenyataannya Ribka, mama dan anak tidak pernah ketemu sampai mamanya mati. Ini keluarga yang terpecah berpuluh-puluh tahun. Ini keluarga yang sengsara. Dengar baik-baik ya, jangan meniru. Karena cerita inilah makanya diceritakan dalam Alkitab. Tanpa, ini kesimpulannya ya, tanpa tipuan Allah tetap berdaulat dalam rencananya. Ingat ya, ini masalah besar. Baca kotak merah dulu, baca kotak hitam dulu. Kita baca ya, Maleakhi 1 ayat 3. 2 yang tanda kurung itu tidak ada memang, tapi itu Allah. Ada, kita baca saja. 2, 3. Tetapi aku membenci Esau. Baca Roma 9:13. 2, 3. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sekarang baca 1 Yohanes 4 ayat 8. 2, 3. Allah adalah kasih. Nah, ini membingungkan orang lagi. Banyak orang menghindari, banyak pendeta menghindari. Waduh, pertanyaan ini. Loh, Allah itu kan kasih, maha kasih. Bagaimana Allah yang kasih itu kok bisa benci orang? Ada ayatnya. Itu di Maleakhi, itu di Roma. Allah membenci Esau. Dua-duanya ngomong gitu. Bagaimana menjawab? Jawabannya sederhana ya. Esau di sini bukan bicara pribadi, tapi keturunannya, namanya bangsa Edom. Konteks Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau bukan konteks manusia. Saya benci Robert. Bukan konteks pribadi seperti ini. Tapi ini membicarakan berkaitan dengan siapa yang dipilih Tuhan. Gini. Abraham itu punya 2. Sebetulnya banyak anak ya. Kita bicara 2 saja. Ismail sama Ishak. Siapa yang Allah pilih? Ishak. Ishak punya 2 anak. Namanya Esau sama Yakub. Siapa yang Allah pilih? Yakub. Yakub punya 12 anak. Siapa yang dia pilih? Yehuda.
Yusuf dipilih karena dia sebagai kakak sulung. Kesulungan datang kepada Yusuf seperti itu. Nah, jadi ceritanya, gambaran cerita firman Tuhan ini, makanya ini kedaulatan Tuhan. Allah berdaulat penuh memegang kekuasaan. Allah memilih Yakub sebagai keturunan Mesias. Satu sisi ya, sekarang kita bicara pribadi. Bayangkan ya, pernah pikirkan, dari bayi sudah bertolak-tolakan, sudah gelut. Di kandungan aja gelut. Di hidup sehari-hari bertengkar. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan sudah bilang di Ulangan 23 ayat 7. Hai Israel, jangan benci Edom, karena kamu bersaudara. Tapi dalam sejarah orang Edom menjadi musuh bebuyutan orang Israel. Membantu musuh-musuh Israel untuk menyerang Israel. Prinsipnya sederhana. Kenapa Esau jalan hidupnya memilih menerima kutuk? Kenapa? Karena pilihan berdosanya. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain, jujur aja, Yakub nggak layak terima berkat. Baca lagi. Yang highlight kuning. 2, 3. Kedaulatan Allah dalam iman kita. Ibrani 11 ayat 20. 2, 3. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Yakub gak layak terima berkat. 3 pribadi di sini ya. Ishak sengaja melawan Tuhan. Tapi ketika Allah menyatakan berdaulat, Ishak taat. Yakub kejem, tegaan, penipu, bohongin papa. Diproses Tuhan, Yakub taat. Yang ketiga, Esau, sama-sama keras kepala. Diproses Tuhan, nggak mau bertobat. Slide terakhir, baca. 2, 3. Janji Tuhan untuk memberkati adalah sebuah anugerah, bukan karena hak. Tuhan memberkati Yakub karena dia menyatakan anugerahnya. Sama seperti kita. Kita diberkati Tuhan karena Tuhan memberikan anugerah sama kita. Amin. Percaya dalam kehidupan saudara dan saya, kita ini seperti Yakub, ya, yang suka melawan Tuhan, yang suka menjauh dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan proses saudara dan saya, kita mau kembali sama Tuhan, tetap beriman. Saya mau umpamai musik siap di tempat. Saya mau tutup dengan suatu cerita. Ada seorang ibu muda yang sakit kanker ya. Kanker di tenggorokan. Waktu dia pergi ke dokter, dokternya bilang peluangnya kecil. Karena sudah stadium terakhir. 2 pilihan, kamu pasti mati secepatnya. Atau kamu bisa ambil operasi. Tapi operasi itu 50-50. Bisa mempercepat kematian, bisa memperlambat kematian. Tapi kamu bisa hidup lama. Tapi ada satu lagi. Kamu pasti tidak bisa ngomong lagi. Setelah memutuskan, ibu muda ini berpikir seperti ini. Dok, ini dokter sama pasien ini sama-sama anak Tuhan ya. Dok, saya memilih operasi. Saya minta mujizat Tuhan dinyatakan seperti ini. Lalu tibalah saat operasi. Dan ibu ini ketika dioperasi, dokter itu berkata sama dia, Bu, ini saat ibu mengucapkan kata-kata terakhir. Maksudnya dok, ingat ya, ibu habis ini tidak bisa ngomong. Dia ngomong gak jadi, mau ngomong gak jadi. Omongannya cuma satu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Saya gak tahu dok hasilnya nanti bagaimana. Tapi saya percaya, saya mau tetap beriman.
meskipun situasinya memburuk. Lalu Tuhan kasih anugerah. Setelah operasi, dokter berkata, kankernya tidak ada. Bonusnya dari Tuhan, ibu bisa ngomong. Pernah saudara memikirkan dalam kehidupan kita ini orang yang tidak layak diberkati Tuhan. Dosa kita banyak, kita suka memberontak melawan Tuhan. Percaya Allah itu berdaulat untuk memberikan berkat, pertolongan, mujizat, karunia. Tapi satu hal yang harus kita minta, Tuhan kasih aku anugerah-Mu. Lepas dari kekurangan, kegagalan kita, berkat Tuhan itu anugerah dalam kehidupan kita. Belum terlambat untuk memulai. Meskipun kondisimu buruk, terpuruk hari ini, percaya Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa. Kita nyanyikan pujian, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang. Mari kita berdiri bersama-sama, katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu, hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang. Kita angkat tangan kita, Engkaulah Tuhan. Serahkan pada Well. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah. Saya mengundang Bapak Paul Hangkiri Iriwang untuk menaikkan doa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, haleluya. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami merasa bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat-Mu, kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan amat yang terlebih kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan,
Biarlah firman-Mu memberi kami kekuatan untuk kami melakukan aktivitas kami, berjalan untuk mengarungi dunia ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau memberkati Bapak Pendeta Yonatan yang sudah melayani kami. Biarlah Engkau selalu memberkati di dalam pelayanannya, dalam kehidupan keluarganya, dan apa saja yang diperbuatnya Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada, Engkau hadir dan selalu menyertai kami. Kami yakin kasih-Mu akan selalu hidup di dalam kami. Kami berjalan dengan Engkau dan kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Atas nama Ibu Gembala dan segenap sidang jemaat, kami ucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Yonatan Octavianus. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pelayanannya, keluarganya, kesehatannya, semua Tuhan memberkati. Haleluya. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan boleh dijalankan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa. Saudara kita sama-sama kembali berdiri. Kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kami mengundang Bapak Pendeta Yonatan untuk menaikkan doa berkat dan doa penduduk. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sudah memberkati kami, karena kami tahu ya Tuhan, kami boleh datang kepadamu, kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh menerima berkat dari Engkau ya Tuhan. Melalui ibadah kami, melalui pujian kami, melalui firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala, kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Saudara kami yang sedang lemah, saudara kami yang sedang sakit, yang sedang persoalan dalam masalah Tuhan, jamah sembuhkan, Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Berdoa untuk pemulihan ekonomi, kestabilan politik bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, Engkau menjaga memelihara jemaat-Mu, memberkati kesehatan, mencukupi kebutuhannya, memberikan kekuatan buat kami. Berkati persembahan yang kami kumpulkan hari ini, persembahan kolekta kami, persepuluhan kami, persembahan khusus kami, dan sebentar kami akan pulang. Kiranya kami boleh menerima berkat-Mu Tuhan. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita sendiri. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus dan pesan Roh Kudus boleh memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidup kita, diberkati anak cucu kita, diberkatilah pekerjaan kita,
diberkatilah rumah tangga kita, diberkatilah mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Pulanglah nama berkat yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.